Assalamualaikum Besti. Pernah gak sih kalian sekali aja kayak habis ngepel kok ngerasa kayak gak bersih, malah lengket? Atau misal nih kalian kayak habis masak besar, goreng-goreng, dapur jadi lengket, seruangan jadi lengket. Pas kalian pel bukannya kayak bersih, malah kayak bikin lengket seruangan-ruangan. Nah jadi aku pengen sedikit share aja sih pengalaman aku ngepel yang kesetnya itu bisa tahan 5-7 hari. Tapi kalau punya anak kecil tuh beda cerita ya. Jadi 9 tahun menikah ini aku tuh udah coba berbagai macam pelan, dari yang konvensional biasa yang ada di pasaran. Terus pernah juga aku coba yang ada embernya, yang peras otomatis. Pokoknya semua udah dicobain karena kan masih ngulik nih mana yang kira-kira hasilnya paling bersih. Pokoknya nanti kalian perhatiin aja ya cara ngepel aku, baik yang di dalam ruangan atau di bagian teras luar rumah. Nah ini proses sapu-sapunya udah selesai. Jadi kayak gitu ya, kalau misalkan nggak vakum aku biasanya cara nyapunya diserok ke ruangan supaya debunya itu nggak terbang-terbang. Nah ini udah mau proses ngepel, jadi aku mut-mutan kadang-kadang pakai ember yang bisa peras otomatis, atau kayak yang sekarang bakal aku pakai ini, dia tuh modelnya tuh kayak semprot, cuman semprotannya rusak. Jadi aku pakai aja yang lap microfibernya. Ini tuh merek dari Bolde juga, nanti yang mau aku taruh linknya di deskripsi. Jadi ini tuh bisa dicuci gitu, dia lapnya microfiber, bisa lebih nyerap kotoran-kotoran tapi gampang dicuci. Nah itu sih yang aku suka kelebihan dari pelan model ini. Kalau kemarin-kemarin aku tuh pakai model yang pakai ember peras otomatis, cuma kadang-kadang kalau lagi capek banget kan bawa ember berat-berat itu tuh agak effort gitu ya. Jadi sekarang aku lebih seneng pakai model yang kayak gini. Nah kalau kalian di rumah punya yang model konvensional biasa, yang model sumbu, itu juga bisa, tapi nanti kalian ikutin step by stepnya di video ini. Jadi step pertama, pastiin kain pel yang akan kalian pakai itu posisinya bersih. Kayak tadi di video di awal kan aku cuci dulu nih, walaupun dia nggak gantung di paku itu posisinya sebenarnya udah dicuci, tapi pas mau dipakai dicuci lagi. Terus dipakai seruangan, kalau dipakai seruangan dicopot si kain microfibernya, atau kalian kalau pakai yang sumbu dibawa lagi ke kamar mandi, dicuci lagi kayak gini sampai benar-benar bersih. Jadi nggak terlalu effort juga sih, karena kan cuman ngepel seruangan kotorannya nggak seberapa, jadi benar-benar kayak cuma disabunin doang, baru dipakai ke ruangan selanjutnya, dan begitu seterusnya. Jadi tiap satu ruangan kita ke kamar mandi nih melipir, atau misalkan ada yang punya kayak laundry room gitu, tempat khusus buat cuci piring sendiri. Nah kalian bisa melipir gitu, dibilas tapi pakai sabun. Jadi kayak kita itu buat sekalian ngilangin kalau misalkan ada najis-najis yang nempel di lantai di ruangan sebelumnya gitu. Jadi gak apa-apa sih agak effort, cuman kayak lagi olahraga aja nih, mondar mandir, bilas, sikatin, sabunin, bilas lagi, pakai satu ruangan, bilas lagi, gitu aja seterusnya. Aku udah coba kan pakai yang model biasa tuh, kayak yang di ember tuh, aku mikir lama-lama iya sih bersih, tapi misalkan ada kotoran najis di satu ruangan, kita bilas di ember airnya, kita pakai lagi di ruangan berikutnya, itu bukannya malah kayak nyebarin najis ya. Jadi lama-lama aku mikir, oh iya kayaknya kalau ngepel tuh nggak sekedar harus bersih doang, tapi harus suci juga dari najis. Jadi sekarang cara ngepel aku kayak gitu, hitung-hitung kayak olahraga juga kan, mondar mandir, tapi nggak effort bawa ember yang berat. Jadi kayak gitu ya, semoga bisa dipahami, atau kalian bisa komen-komen di bawah misalkan punya cara yang lebih bersih lagi. Udah selesai ngepel dalam rumah, tinggal nanti teras. Kalau teras beda lagi cara ngepelnya. Jadi aku pakai lap ini tuh khusus buat dalam rumah aja, kalau di luar nggak pakai. Jadi kalau di luar caranya tuh nggak dipel, soalnya kan rumah aku depan jalan raya. Jadi kalau kayak disapu ruang tuh kayak nggak sebersih itu. Bersih cuman kayak masih ada ngaras-ngarasnya gitu. Jadi biasanya antara aku siram pakai air atau pakai cara kayak di TikTok, disabunin. Jadi kalian nanti lihat ya caranya. Soalnya aku sama suami sering kayak boleh di luar, kayak suami misalkan sambil ngurus tanamannya. Kan kalau kita ngerasa yakin lantainya bersih, keset kan enak tuh guling-gulingnya. Jadi biasanya kalau teras, kecuali terasnya mungkin nggak terlalu lebar, kalau dipel doang itu bisa. Kalau aku kan agak lumayan lebar, jadi biasanya nggak cuma aku sikat, nggak cuma aku pel biasa, tapi aku sikat gitu. Tapi sikatnya nggak pakai sikat ginian sih, kan pegel nih kalau jongkok. Kita kalian lihat ya videonya. Ini terakhir tuh, jadi terakhir tuh posisi si pelannya tuh bersih nanti pas kita gantung di paku, pas kita jemur. Tapi walaupun nanti ini udah bersih nih, besok-besok mau ngepel lagi tetap kayak tadi di awal,
tetap aku sabunin lagi, karena kan kadang-kadang takutnya kita sikat gini ada yang masih belum bersihnya, terus sama kayak sekalian ngebasahin pelannya gitu. Jadi besok nih misalkan 3 hari lagi mau ngepel, ini kan cuci pelan bersih nih, tetap sebelum mulai ngepel kita basahin, kita sikat lagi pakai sabun, itu kayak lagi dipakein sapu lantai gitu, dibasahin sambil sikat lagi, jadi maksiin benar-benar bersih. Kalau kurang bersih kan nanti ruangan kayak takutnya bau hanyir gitu. Biasanya aku walaupun kalau udah bersih tetap disikat lagi. Nah, udah terakhir nih, ini tinggal kita jemur, tapi biasanya nggak aku taruh jemur luar. Kalau kena matahari kan jadi kering tuh kayak kanebo, jadi cepat rusak. Jadi kayak cuma di angin di dapur aja, atau di dalam room atau di pantry. Ntar juga dia kering. Karena lagi itu naruh di luar malah kering banget kayak kanebo, cepat rusak. Udah, tinggal kita ke teras. Oke ya, videonya udah selesai, udah bersih, tinggal dijemur aja.